Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmiati dengan NIM B2406304, kelas C01, program studi S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo, dengan dosen pengampu Ibu Ayu Irawati SSTMK, mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Untuk memenuhi tugas mandiri, saya akan menampilkan video singkat tentang screening prakonsepsi menuju rumah tangga sehat dan bahagia. Prakonsepsi berasal dari dua kata, yaitu pra yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sebelum, dan konsepsi yang berasal dari bahasa Latin conceptio yang berarti pembuahan atau kehamilan. Jadi prakonsepsi secara harfiah berarti sebelum konsepsi atau sebelum kehamilan, yang mengacu pada tahap persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya pembuahan, seperti pemeriksaan kesehatan dan langkah-langkah perencanaan keluarga sebelum hamil. Edukasi screening. Edukasi tentang screening prakonsepsi, di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasangan usia subur mengenal pentingnya persiapan kesehatan sebelum hamil. Langkah ini untuk membantu mencegah komplikasi selama kehamilan dan mendukung kelahiran bayi yang sehat. 1. Pentingnya screening prakonsepsi adalah untuk mendeteksi resiko kesehatan pada calon ibu dan ayah sebelum hamil, seperti penyakit kronis, infeksi, atau kelainan genetik. Screening ini membantu mencegah komplikasi kehamilan, memastikan bayi sehat, dan persiapan pasangan kehamilan yang aman dan terencana, seperti pertama deteksi dini resiko, di mana screening dapat membantu mengidentifikasi kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi kehamilan, seperti diabetes, hipertensi, atau infeksi. Kedua, persiapan optimal memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengelola atau mengobati kondisi kesehatan sebelum hamil. 3. Mencegah komplikasi, mengurangi resiko keguguran, kelahiran prematur, cacat bawaan, atau komplikasi lainnya. 4. Merencanakan kehamilan yang sehat, memberi panduan tentang gaya hidup, nutrisi, dan pengelolaan stres. Kedua, siapa yang membutuhkan screening prakonsepsi? Semua pasangan yang merencanakan kehamilan, terutama pasangan dengan riwayat penyakit kronis, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Pasangan dengan riwayat keguguran atau kelahiran prematur. Pasangan dengan riwayat keluarga yang memiliki penyakit genetik atau kelainan bawaan, dan wanita yang berusia lebih dari 35 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan, kelainan kromosom pada bayi, atau kesulitan hamil. Screening genetik dan medis menjadi lebih penting dalam kasus ini. 3. Adapun jenis pemeriksaan dalam screening prakonsepsi meliputi: pertama, pemeriksaan fisik kesehatan umum seperti tekanan darah, berat badan, indeks massa tubuh atau IMT, pemeriksaan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan tiroid harus dikendalikan sebelum kehamilan. 2. Screening infeksi meliputi HIV, hepatitis B dan C, sifilis dan TORS atau toxoplasma rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Ketiga, screening genetik, identifikasi kelainan genetik seperti talasemia atau hemofilia, terutama jika ada riwayat keluarga dan jika ada riwayat penyakit genetik. Pasangan dapat menjalani tes genetik untuk mengetahui kemungkinan resiko penyakit yang diturunkan. Keempat, pemeriksaan ginekologi dan kesuburan seperti USG, rahim, dan organ reproduksi lainnya, evaluasi ovulasi dan kualitas sperma. Kelima, pemeriksaan hormon, mengevaluasi hormon reproduksi untuk memastikan fungsi kesuburan. 4. Langkah-langkah yang diajarkan di antaranya
konsultasi ke dokter untuk mendiskusikan rencana kehamilan dan screening yang diperlukan. Nutrisi dan suplementasi, mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf. Gaya hidup sehat, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, imunisasi, mendapatkan vaksinasi yang diperlukan seperti rubella dan hepatitis B atau tetanus dianjurkan jika belum lengkap. Dan yang terakhir adalah manajemen stres dengan mengelola stres melalui meditasi, olahraga, atau konseling. 5. Adapun dampak positif screening prakonsepsi untuk ibu mengurangi resiko komplikasi selama kehamilan seperti preeklamsia atau diabetes gestasional. Untuk bayi lebih berpeluang lahir sejak kalau kelihatan ketemu cahaya kan ini ya. Untuk bayi lebih berpeluang lahir sehat jika masalah kesehatan ibu dan ayah telah ditangani sebelum kehamilan dimulai. Ini mencakup pencegahan kelainan bawaan, prematur, nitas atau berat badan lahir rendah. Untuk keluarga, memberikan rasa aman dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan. Edukasi ini dapat dilakukan di klinik, rumah sakit, komunitas dengan melibatkan pasangan secara aktif untuk mendukung kehamilan yang sehat dan terencana. Kesimpulannya, screening prakonsepsi juga memberikan kesempatan untuk mendidik calon orang tua tentang gaya hidup sehat, kebutuhan nutrisi, dan bahaya tertentu seperti merokok, alkohol, ataupun bahan kimia yang berbahaya. Cukup sekian video edukasi dari saya tentang screening prakonsepsi. Sedikit motivasi dari saya, perencanaan yang baik hari ini adalah hadiah terbaik untuk masa depan keluarga yang sehat. Screening prakonsepsi adalah langkah kecil dengan dampak besar untuk mencegah risiko di masa depan. Salam cinta, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.